Kiki Saputri adalah sosok komedian yang sering warawiri di layar kaca. Ia juga dikenal sebagai komedian yang berani merosting sejumlah pejabat negara. Tapi kali ini berbeda, Kiki Saputri mencoba mengeluarkan kritiknya kepada pemerintah melalui tren lagu. Seperti yang kita tahu bahwa lagu berjudul Welcome to Indonesia tengah jadi tren di kalangan pengguna TikTok. Maka momen ini pun tak ingin dilewatkan komika satu ini untuk mengkritik pemerintah dengan membuat lirik yang menggelitik. Dari lirik lagunya, Kiki mengkritik dan menyindir soal bantuan sosial yang dikorupsi hingga orang asing yang masih bisa masuk Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Welcome to Indonesia, negeri jenaka. Katanya disubsidi tapi bansos dikorupsi. Tidakkah kalian dengar jeritan hati rakyat? Malah minta rumah sakit khusus pejabat kuat. Welcome to Indonesia, negeriku tercinta. Ini bukan kritik, cuma nyindir menggelitik. Rakyat harus di rumah untuk menjaga diri, tapi tenaga kerja asing loh kok. Viralnya lagu Welcome to Indonesia versi Kiki Saputri pun menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang setuju, namun banyak pula yang justru balik membuli Kiki. Lantas bagaimana tanggapan Kiki atas viralnya lagu tersebut? Dan bagaimana Kiki menjalani masa PPKM ini? Kalau nyindir pemerintah secara umum sih enggak, tapi kan itu nyebut oknum-oknum pemerintah yang itu kan sebenarnya lagu itu aku buat karena udah ada kejadian nyata, bansos korupsi, terus juga kayak ada yang minta rumah sakit buat pejabat, ya kan. Jadi sebenarnya ya sebagai rakyat jelata boleh dong kita menyuarakan keresahan gitu, apalagi lewat nyanyi-nyanyian yang sebenarnya bukan aku doang yang bikin, tapi kan banyak orang gitu. Jadi ya awalnya lihatnya bikin gitu, tapi kira-kira apa ya yang ada manfaatnya juga. Jadi mudah-mudahan bisa terdengar gitu ke atas bahwa masyarakat tuh ngerasain sedih loh, ngerasain terlukanya loh udah di situasi pandemi, terus jangan sampai ada kejadian korupsi lagi gitu. Berarti memang tidak nyindir ya maksudnya ya? Ya nyindir. Nyindir tapi menggelitik. Makanya bilang ini bukan kritik tapi nyindir menggelitik. Takutnya kan kalau kritik tersalah ya. Ya pasti ada beberapa, tapi banyak kan yang pro sih gitu. Jadi ya sebenarnya tapi yang kontra itu mereka merasa bahwa kok Kiki tidak kasihan sih sama nakes, lagi situasi ini malah bikin kompor. Loh salah, justru aku bikin kayak gini karena kasihan sama nakes. Nakes udah berjuang mati-matian untuk ngejaga kita, ngerawat kita, harus jalan dengan pemerintah. Jangan sampai ada sikap-sikap oknum pemerintah yang merugikan rakyat akhirnya gitu. Alasannya karena sebenarnya lirik itu udah aku bikin dari pas pertama Welcome to Indonesia itu rame kan, tapi aku kan mikir kayak apa ya, kira-kira kan banyak yang bikin lucu-lucuan tentang relationship gitu kan, tentang hal apa yang di Indonesia, tapi aku mikir apa ya yang kira-kira ada manfaatnya nih yang bisa mewakili suara banyak orang gitu. Ya udah niatnya itu sih, dan alhamdulillah disambut dengan baik dan dibantu share sama teman-teman Lambe dan kalian-kalian juga. Ya banyak banget sih bilang awas keciduk, awas dia tukang bakso dan segala macam ya. Cuman kan Kiki percaya bahwa wakil rakyat itu ada untuk mendengarkan suara rakyat. Jadi kalau misalnya itu suara yang diutarakan adalah sebuah kebenaran, bukan ngada-ngada, bukan imajinasi, bukan ngarang-ngarang, ya pasti pemerintah juga akan menerima dengan baik. Dan ini kan sebenarnya menurut Kiki mah ini mah nggak ada apa-apanya, lebih tajam Kiki ngeritik Fadlizon deh kayaknya. Dan beliau have fun aja, baik-baiknya sampai sekarang. Bu Susi juga, beberapa menteri juga, dan itu di depan orangnya langsung kan gitu. Jadi beliau ini Kiki rasa lebih legowo, bahkan Kiki diundang untuk sama kemarin Pak Erick Thohir ya kan, untuk merosting beliau langsung. Itu permintaan beliau bahwa beliau butuh untuk apa sih nih suara rakyat yang diwakili sama mulut sampahnya Kiki gitu. Ada hubungin buat ngundang minta di roasting. Tapi bukan menanggapi video itu ya Ki? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak ada, alhamdulillah. Ya. Berarti kan masih aman dong. Masih aman. Masih aman kan. Kita lihat situasi dan kondisinya seperti apa ya. Kira-kira kalau emang Kiki dibutuhkan untuk ya kira-kira misalnya kayaknya gue harus ngomong nih, kayaknya gue harus agak nyindir dikit nih, ya mungkin gitu. Ya sebenarnya tergeraknya sih karena mungkin Kiki merasa kayaknya gue punya sedikit keuntungan karena dikenal sebagai roasting pejabat. Jadi ketika mungkin Kiki ngomong agak dimaklumi, emang kerjaan Kiki mah gitu, mulutnya sampah gitu. Wah, kalau keinginan sih belum ya, karena Kiki ngerasa belum pantas, belum siap, karena kan tanggung jawabnya pasti berat gitu. Jadi sekarang masih
masih sebagai masyarakat biasa aja dulu gitu, menikmati, mengikuti arahan pemerintah. Tapi kalau misalnya memang ada yang aduh kayaknya nih kurang sesuai nih, ya kita bagian yang mewakili rakyat aja. Pasti Bang, kerjaan semua kan hilang semua kan. Tapi ya kita kan harus beradaptasi kan, akhirnya kita berdamai dengan cara virtual dan lain-lain gitu. Ya mikir aja, oh kalau misalnya lagi PPKM darurat, ya berarti main TikTok aja dibanyakin biar endorse masuk gitu. Vaksin dong, harus vaksin dong. Sebagai negara yang baik harus vaksin, karena kan itu kan kebaikan buat kita juga, melindungi diri kita juga lebih siap menghadapi virus yang ada. Ya gimana ya, susah dah, ya tugas pemerintah itu. Nggak sih, tugas kita bersama. Makanya mudah-mudahan dengan Kiki vaksin jadi bisa membuat maksudnya kayak oh Kiki juga berani vaksin, oh mungkin Raffi Ahmad berani vaksin. Jadi menghilangkan apa ya namanya tuh istilah katanya, menghilangkan paradigma negatif yang ada di masyarakat bahwa vaksin itu berbahaya dan segala macam. Sampean vaksin sekarang emang susah kemarin dapat. Iya, jadi kan gara-gara COVID. Udah pernah COVID 2 kali. Jadi udah harusnya vaksin terus COVID jadi ketunda gitu. Udah didaftarin padahal. Akhirnya alhamdulillah sekarang sehat jadi bisa vaksin.